hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Yanti. Yanti silakan memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Yanti. Di sini Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Rino tidak hadir. Rangga ada, Yanti, ada. berarti ini yang hari ini yang tidak hadir hanya Rino. Jadi di sini Ibu mau bertanya kepada kalian dulu. Apakah kalian di sini sudah pernah melihat matahari? Sudah, Rangga jawab yang serius. Apakah di sini ada yang sudah pernah melihat matahari? sudah, Kalau api? sudah. Jadi api dan matahari merupakan sumber energi panas yang ada di bumi kita. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 dengan panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kalor, muatan terpadu bahasa Indonesia IPA pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menyebutkan energi panas dapat menyebabkan perubahan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Sebelum kita memulai, patut kita ketahui apa itu kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor memiliki 3 perpindahan, antara lain konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama kita lihat konduksi. Konduksi atau aliran merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan terjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contoh dari konduksi yang lain adalah tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Pasti kamu di rumah lihat atau kalau mama-mama ada masak air tuh, dia tutup panci tuh kalau kita angkat tuh pasti kita juga rasa panas tadi. Itu namanya konduksi aliran. Yang kedua, konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi sering terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya adalah air yang dipanaskan akan memuai sehingga massa jenisnya menjadi berkurang. Karena massa jenis air berkurang, kemudian bergerak naik. Selain itu, konveksi juga terjadi pada gas ketika udara panas naik dan udara yang dingin turun. Contoh konveksi udara terjadi ketika angin darat dan angin laut di pantai, gerakan balon udara, dan asap cerobong pabrik. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara atau pancaran. Radiasi yang dipancarkan atau diserap oleh benda bergantung terhadap warna benda. Benda yang berwarna terang menjadi terpancar atau penyerap kalor yang buruk, sedangkan warna hitam akan menjadi penyerap kalor yang baik. Sebagai contohnya, jika mengenakan baju warna hitam pada siang hari, tubuh akan merasa lebih cepat panas. Kan kalian pernah tuh kalau kita pakai baju hitam di siang-siang tuh kita lebih rasa panas ketimbang kita pakai baju yang warna lain tuh. Nah, jadi itu namanya radiasi atau pancaran. Itu juga warna baju juga termasuk radiasi atau pancaran. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk mencoba mempraktekkan salah satu dari perpindahan kalor. Di sini Ibu
mengambil contoh konduksi atau aliran. Kalian maju ke depan. Yang pertama-tama kita menyalakan lilin. Lilin sebagai sumber energi panas. Kita akan mempraktekkan konduksi dari aliran yang itu. Kita ambil contoh logam. Ketika kita memanaskan di ujung ketika kita memanaskan ujung logam sebelah kiri, oke. Kita memanaskannya agak lama. Lebih lama lagi. Oke. Di sini kita kan tadi kan bakarnya di ujung sebelah kiri. Kalian raba di ujung sebelah kanan. Panas? Panas. Nah, itu yang disebut dengan konduksi aliran. Apabila kita membakarnya di ujung logam sebelah kiri, karena adanya aliran, maka dia akan merambat di ujung sebelah kanan. Itu yang dinamakan konduksi atau aliran. Baik. Jadi tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana proses dari konduksi atau aliran. Silakan duduk. Di sini Ibu akan memberikan kalian tes. Nanti kalian akan mengerjakan tes sambil, kan tadi kalian sudah melihat contoh yang tadi Ibu sudah praktekkan. Ibu akan memberikan kalian tes dan kalian akan mengerjakannya dalam waktu 15 menit. Baik, Ibu akan memberikan kalian tes. Nanti kalian mengerjakannya dalam waktu 15 menit. Sudah belum? Belum Rian. Sudah. Oke, kumpulkan di depan. Ibu pinjam buku ini. Baik, Ibu akan memeriksakan hasil kerja kalian. Baik, di sini kalian sudah benar-benar memahami tentang konsep perpindahan kalor dan nilai kalian juga baik semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan meminta kalian menyimpulkan materi yang sudah kita bahas. Rangga, bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini? Belum. Oke, jadi Ibu akan menyimpulkan kembali. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama konduksi atau aliran, konveksi atau hantaran, dan radiasi atau pancaran. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta Rangga untuk menutupnya dengan doa. Berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.